Halo, balik lagi sama gue Yudi Jatnika. Di video ini gue akan ngejelasin tentang workflow pada Bitbucket ya. Dimana semua workflow ini ada pada menu repository settings di Bitbucket. Apa aja yang ada di menu workflow ini, di repository setting ini? Mari kita lihat. Nah, pada screenshot ini dijelasin bahwa pada grup menu workflow ini terdapat 5 menu di bawahnya ya. Yaitu yang pertama ada branch restriction, yang kedua adalah branching model, ada match strategies, ada webhook, dan ada links. Nah, bagaimana cara mengakses menu ini akan gue tunjukin ya. Oke guys, ini sebagai contoh aja. Di sini gue punya repository namanya Stockman, dan yang pertama syaratnya untuk bisa akses ke menu yang tadi itu, lo harus sebagai administrator. Kalau lo bukan administrator, lo minta dulu akses administrator kepada orang yang pertama buat project repository ini. Nah, setelah lo dapat akses administrator, lo akan ada menu ini nih, repository settings. Pada saat diklik, di sini ada grup menu workflow. Nah, di bawah inilah menu-menunya dia akan muncul. Oke, balik lagi ke presentasinya. Jadi workflow repository settings pada Bitbucket berfungsi untuk mengatur alur, otoritas, interaksi eksternal, dan memproteksi perubahan pada branch yang terdapat pada repository Anda. Oke, mari kita langsung bahas yang pertama, yaitu branch restrictions. Nah, pada branch restriction ini adalah cara untuk membatasi pengubahan pada branch development dan branch production Anda secara langsung ya, atau melalui pull request dengan melakukan pengaturan pada branch restriction. Nah, kurang lebih nanti tampilannya kayak gini. Yang kita restrict atau yang kita batasi adalah production dan master aja, development dan production aja. Tapi sebetulnya hampir banyak atau hampir semua kondisi bisa lo atur. Cuman yang gua saranin cuman 2 ini aja. Kenapa? Karena pertama, untuk mengatur banyak branch itu pasti memakan banyak waktu lo. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah belum tentu dipakai juga, karena yang paling penting dijagain itu development dan master. Lalu yang ketiga, ini perlu peran atau orang yang banyak di dalam tim. Ya, kecuali lu bekerja di dalam tim yang cukup gede ya. Artinya lu punya orang-orang yang bisa ngejagain di setiap branch-branch yang lu restrict atau lu batasin. Nah, untuk melakukan branch restriction ini, lu bisa add a branch restriction. Nah, menunya di sini nih ada tombol warna biru dengan tulisan add a branch restriction. Lu klik aja, nanti akan muncul dialog atau model seperti ini. Yang pertama ditanyain di sini adalah select a branch atau select branch. Pilih branch. Ada 2 cara untuk memilih branch. Di sini yang pertama adalah by branch name or pattern. Jadi dari nama brand atau pola. Ya, ini berarti Anda akan memilih berdasarkan nama brand secara spesifik atau menggunakan pattern seperti tanda tanya, bintang, dan bintang-bintang. Nah, buat jelasnya nanti gua akan masukin di video description link ini. Link ini akan nyeritain gimana lu bisa gunain tanda-tanda, tanda tanya, dan bintang-bintang ini dan contoh-contoh polanya biar lu bisa nge-restrict penamaan atau pola branch ya. Oke, selanjutnya yang kedua itu by branch type. Ya, ini berarti memilih berdasarkan branch yang memiliki definisi fungsi seperti misalnya development branch, production branch, feature branch, release branch, bug fix branch, dan hotfix branch. Nah, branch-branch ini ada 7 di sini. Itu disebutnya branching model. Nah, di sini dijelasin tentang branching model yang tadi. Linknya akan gue masukin di kolom deskripsi. Di sini dijelasin branch type-nya ada development branch, biasanya main atau develop. Ada production branch, ya ini varies bergantung sama kebutuhan lo. Lalu ada feature branch, biasanya diawali dengan tanda feature. Ada release branch, biasanya diawali dengan release. Ada bug fix branch, diawali dengan bug fix. Hotfix branch, diawali dengan hotfix. Untuk fitur, bug fix, dan hotfix itu ada perbedaan. Fitur biasanya itu adalah fungsi baru dari sistem aplikasi atau website lo. Sementara bug fix adalah fungsi yang lama tapi
mengalami atau memiliki masalah atau ada bugs yang harus lu perbaikin. Sementara hotfix biasanya lebih ke perbaikan cepat atau penanganan saat ada masalah di production atau di live. Ini mungkin terjadi dan sebagai langkah preventif apabila terjadi antrian di fitur branch atau di bug fix branch. Dengan hotfix branch itu akan lebih cepat lu benerin masalah yang ada di production karena itu urgent atau perlu segera ditangani. Oke, balik lagi ke presentasinya ya. Jadi branching model yang tadi gue ceritain, gue jelasin ada development, production, feature, release, bug fix, dan hotfix itu hanya kerangka atau konsep yang sebetulnya bisa lu ubah sendiri dan lu gunain terminologi lu sendiri berdasarkan kebutuhan dari development team lo atau berdasarkan dari kebutuhan project lo. Poin yang ketiga di sini dijelasin ya rekomendasinya. Rekomendasinya hanya branch utama untuk production dan development saja yang perlu diberi batasan izin. Karena seperti yang gua bilang tadi alasannya ada 3. Pertama, buang-buang waktu. Yang kedua, belum tentu dipakai. Yang ketiga, tim lu harus siap banget, harus lengkap banget. Aktor-aktornya harus komplit ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ngejelasin tentang aturan izin atau aturan pembatasannya. Di sini dijelasin ada 2 kriteria. Yang pertama, right access. Yang kedua adalah merge access via pull request. Apa perbedaan keduanya? Yang pertama itu right access. Right access itu berarti akses langsung atau akses tulis untuk pengguna dan grup yang dapat melakukan push atau merge perubahan apapun ke branch ini secara langsung. Nah, di sini juga ada checklist atau radio button ya. Yang pertama itu everyone with access to the repository has right access. Artinya setiap orang yang memiliki akses ke repository dan yang memiliki akses tulis bisa melakukan push langsung ke branch development atau master ini. Atau kita bisa pilih only specific people or groups have right access. Hanya orang atau grup tertentu yang memiliki akses tulis. Jadi kita bisa tentuin nih special privilege yang bisa nulis langsung ke master itu dengan username siapa. Di sini berupa form yang bisa diketik ya, di search ya. Jadi di sini pada saat ngetik itu nge-search nama, nanti namanya muncul. Saat dipilih berarti orang itu punya special privilege, bisa langsung tulis ke branch-branch yang tadi kita sebutin. Lalu di bawahnya ada checkbox ya. Checkbox di sini tulisannya allow rewriting branch history. Artinya izinkan pengubahan riwayat branch atau allow deleting this branch ya. Di checklist yang kedua itu ada allow deleting this branch, artinya izinkan penghapusan branch tersebut. Kalau menurut gua 2 checklist ini nggak perlu di checklist atau nggak perlu diapa-apain ya, biarin aja kayak seperti ini. Alasannya karena Bitbucket ini udah ngasih settingan yang terbaik untuk ini ya. Artinya branch history itu perlu karena barangkali suatu saat terjadi kesalahan, nanti kita bisa balik lagi atau revert ya. Lalu selanjutnya tentang merge access via pull request. Ya tadi seperti gua udah ceritain ada 2 cara, akses tulis langsung atau melalui pull request. Biasanya pada tim-tim yang udah profesional, mereka akan menerapkan skenario seperti ini. Misalnya ada tes atau tiket yang ditulis di Jira misalnya. Di Jira itu ada tiket nomor, misalnya di Jira itu ada tiket yang nomor tiketnya atau nomor tesnya itu CAL 111 misalnya. Lalu hal yang pertama dilakukan oleh development team adalah melakukan forking. Artinya dia akan masuk ke branch development. Nah, di branch development dia akan membuat branch baru dengan nama yang sesuai dengan nama tiketnya, misalnya CAL 111. Nah, dari hasil branch baru itu CAL 111 biasanya development team mulai tuh ngerjain kebutuhan daripada tes atau tiket yang ada di Jira. Udah selesai, dia commit, lalu dia bikin pull request. Nah, pada saat bikin pull request, itu akan dilakukan code review oleh reviewers, lalu setelah itu akan dilakukan pengetesan oleh QA. Nah, bagian code review ini biasanya dilakukan oleh orang yang udah berpengalaman. Ini akan mengkoreksi kualitas coding lo. Misalnya coding lo terlalu banyak komentar, dia akan request agar komentarnya dipersimpel aja.
Misalnya di codingan lu terlalu banyak gunain shorthand yang bikin codingan lu sulit untuk dibaca logiknya, si code reviewer akan mempertimbangkan dan minta lo misalnya untuk bikin pakai codingan normal aja. Nah, itulah tugas-tugas code reviewer ya. Jadi code reviewer ini harus benar-benar ngerti banget tentang struktur coding lo, tentang struktur database, atau struktur alur secara keseluruhan. Nah, si code reviewer inilah yang menentukan pull request lo akan lanjut atau akan di-merge ke branch yang dibatasi ini. Misalnya branch development atau branch master ya. Nah, di merge access via pull request ini ada dua radio button. Yang pertama itu everyone with access to the repository has merge access. Artinya siapapun yang memiliki akses ke repository memiliki akses untuk melakukan merge. Atau yang kedua, only specific people or group have merge access. Hanya orang atau grup tertentu yang memiliki akses merge. Artinya orang ini memiliki special privilege untuk melakukan merge ke development atau menolak pull request lo. Ya, seperti tadi dijelaskan, biasanya orang ini adalah code reviewers atau quality assurance. Oke, udah jelas. Kita lanjut ke poin selanjutnya. Yang kedua adalah yang selanjutnya adalah tentang merge setting. Merge setting ini adalah bisa disebut sebagai konfigurasi merge ya. Konfigurasi merge ini adalah checklist merge atau kondisi ya, semua kondisi yang diatur harus memenuhi sebelum bisa merge. Oke, checklist yang pertama yaitu minimum number of approval atau minimal approval. Siapapun bisa menyetujui termasuk dirinya sendiri jika diatur satu approval. Data tersebut bisa approve dirinya sendiri ya. Artinya di sini minimum number of approval. Gua akan ceritain terminologinya kayak gini. Misalnya di dalam tim lu itu ada 5 orang reviewer. 5 orang reviewer ini yang akan ngecek kualitas coding lo. Lo mesti dapat approval dari 5 orang ini atau enggak, atau hanya 3 misalnya, atau hanya 2 misalnya. Kalau ada dari 5 orang ini hanya 2 yang approve, lo bisa merge. Nah, di sinilah di setting minimum number of approval ini 1 sampai maksimal 9 reviewers. Oke, selanjutnya adalah minimum number of approvals from default reviewer. Artinya adalah minimum approval yang diatur sebagai default reviewer saja yang bisa approve, yang menyetujui. Contoh misalnya tadi skenario-nya adalah ada 5 orang approval, tapi 3 orang ini ditunjuk sebagai default approval untuk repository ini misalnya. 3 orang ya. Dari 3 orang ini, lu hanya perlu butuh misalnya 1 orang default reviewer aja untuk setuju. 1 orang yang setuju dari default reviewer ini adalah tiket lo bisa ngelanjutin pull request lo. Nah, seperti itu ya. Lalu di checklist yang ketiga adalah no change are requested. Artinya tidak ada permintaan perubahan atau change request. Nanti change request akan gua bahas di slide selanjutnya, oke. Lalu selanjutnya ada checklist no unresolved pull request task. Artinya tidak ada tes atau tugas yang belum selesai. Ini juga nanti akan gua ceritain di slide selanjutnya. Lalu checklist yang ketiga adalah minimum number of successful builds for the last commit with no failed builds. Artinya jumlah build yang berhasil untuk commit terakhir tanpa build yang gagal dan tidak ada build yang sedang berlangsung. Nah, di sini numbernya 1 sampai 20 atau lo bisa uncheck ya. Lalu selanjutnya adalah merge condition. Di sini checklist yang pertama itu dijelasin reset request change when the source branch is modified. Artinya jika branch sudah diperbaiki atau modify, status change request-nya akan kembali nonaktif secara otomatis. Apa itu tentang change request nanti ntar gue jelasin di slide selanjutnya. Lalu yang kedua adalah allow automatic merge when build pass. Jadi perbolehkan merge secara otomatis saat build-nya berhasil. Apa itu tentang build akan gue jelasin juga di slide selanjutnya. Nah, nomor 3 itu ada rekomendasi ya, yang pengisiannya gitu. Yang direkomendasikan adalah isi minimal approval tertentu atau reviewer. Jadi rekomendasinya diisi 1 atau 2 gitu, tergantung ada orangnya atau enggak yang melakukan code review misalnya.
Tapi rekomendasinya ada 1 orang minimal ya. Lalu yang selanjutnya rekomendasinya adalah fitur 1C ya. 1C itu change request. Itu di checklist. Jadi agar tahu misalnya ada 2 reviewer, yang satunya minta change request, reviewer yang satunya akan kelihatan gitu. Oh, ternyata reviewer sebelah saya minta change request. Apa aja change requestnya nanti bisa diskusiin ya. Lalu rekomendasi selanjutnya adalah fitur 1D diaktifkan. Jadi 1D itu tidak ada task tugas yang belum selesai, itu di checklist. Barangkali ada komentar atau tes yang perlu dilengkapi dulu untuk bisa lanjut si pull request ini di merge. Itu bisa juga. Lalu rekomendasi selanjutnya adalah fitur 1E dapat diaktifkan jika fitur pipeline sudah berjalan. Ya, jadi 1E itu jumlah build ya tentang pipelines. Lalu fitur 2A juga sebaiknya diaktifkan ya. Jika branch sudah diperbaiki, branch request-nya ke reset lagi jadi nonaktif. Oke guys, untuk penjelasan tentang workflow pada Bitbucket ini mungkin dicukupkan sampai sekian dulu. Materi selanjutnya akan disambung lagi di part 2 ya. Jadi nantikan part 2. Jangan lupa subscribe dulu biar nggak ketinggalan part-part selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu. Gue Yudi Jatnika pamit. Terima kasih dan sampai jumpa di part 2.